Langit sore yang berwarna jingga mulai meredup saat Rio Prastio menapakkan kakinya di desa Sumberjati. Udara di desa ini terasa lembab, bercampur dengan aroma tanah basah yang seakan tak pernah benar-benar kering. Hembusan angin yang lembut menerpa wajahnya, membawa serta suara gesekan dedaunan dan bunyi serangga dari kejauhan. Rio menarik nafas panjang. Perjalanan dari kota cukup melelahkan, tapi setidaknya sekarang ia telah sampai di tempat yang ia harapkan bisa menjadi pelarian dari masa lalunya yang kelam. Sebulan yang lalu, sebuah kecelakaan nyaris merenggut nyawanya. Luka di tubuhnya memang telah sembuh, tapi pikirannya masih dipenuhi bayangan kejadian itu. Ia butuh ketenangan, dan desa terpencil ini tampak seperti tempat yang tepat. Sementara itu mobil sewaan yang mengantarnya sudah pergi, meninggalkannya berdiri seorang diri di jalan tanah berbatu di depan rumah yang akan ia tinggali. Sebuah rumah tua dengan dinding kayu berwarna kusam berdiri di hadapannya. Rumah itu cukup besar, dengan jendela-jendela tinggi yang tampak gelap dari luar. Sekilas, rumah itu terlihat kokoh, tapi ada sesuatu dari bangunannya yang terasa ganjil. Mungkin karena catnya yang sudah pudar, atau mungkin karena kesunyian yang terlalu pekat mengelilinginya. Pak Karto, lelaki parubaya yang menyewakan rumah itu, berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak sedikit gelisah saat melihat Rio melangkah mendekat. Lelaki itu mengenakan sarung dan kemeja lusuh. Topi capingnya bertengger di kepala, menutupi sebagian besar wajahnya yang mulai berkeriput. Saat Rio sudah cukup dekat, Pak Karto mengeluarkan kunci dari saku celananya dan menyerahkannya dengan sedikit ragu. "Sampean yakin mau tinggal di sini sendirian, Mas Rio?" tanyanya dengan suara serak, seperti seseorang yang sudah lama menyimpan sesuatu tapi tak pernah mengatakannya. Rio tersenyum tipis, menerima kunci itu tanpa banyak berpikir. "Saya butuh tempat yang tenang, Pak. Lagi pula, desa ini sepertinya cukup damai." Pak Karto tidak segera menjawab. Ia hanya menatap rumah itu sejenak, lalu menghela nafas berat. "Kalau butuh apa-apa, Mas Rio bisa datang ke rumah saya di seberang lapangan desa. Tapi ingat," Rio menunggu. Tapi lelaki tua itu tampak ragu untuk melanjutkan ucapannya. "Ingat apa, Pak?" Pak Karto menelan ludah, lalu akhirnya berkata pelan, "Jangan keluar rumah terlalu malam." Sebelum Rio sempat bertanya lebih jauh, lelaki itu sudah berbalik pergi, meninggalkan rumah itu dengan langkah yang sedikit tergesa. Rio hanya berdiri di sana, memandangi punggung Pak Karto yang semakin menjauh. Ada sesuatu dalam suaranya yang terdengar seperti peringatan, tapi Rio mencoba mengabaikannya. Mungkin orang-orang desa memang seperti ini, pikirnya. Mereka biasanya lebih tertutup dibandingkan orang kota. Ia menghela nafas dan mengalihkan perhatiannya kembali ke rumah di hadapannya. Rumah ini sekarang adalah miliknya, setidaknya untuk sementara. Tanpa membuang waktu, ia memasukkan kunci ke dalam lubang pintu dan memutarnya. Kunci itu berderit pelan, lalu pintu kayu tua itu terbuka dengan suara krek yang menggema di udara senja yang semakin gelap. Angin dingin dari dalam rumah langsung menyergapnya, membuat bulu kuduknya sedikit meremang. Rio berdiri sejenak di ambang pintu, merasakan sesuatu yang aneh, bukan ketakutan, tapi lebih seperti perasaan diawasi. Namun ia menepis pikirannya sendiri, itu pasti hanya perasaannya saja. Dengan langkah mantap, ia melangkah masuk, dan tanpa ia sadari, di kejauhan, dari balik rimbunan pohon bambu di belakang rumah, sepasang mata mengamati setiap gerakannya. Rio menutup pintu di belakangnya, membiarkan keheningan rumah itu menyergapnya sepenuhnya. Udara di dalam terasa lebih dingin dibandingkan di luar, seolah rumah ini sudah terlalu lama kosong dan tak disentuh oleh kehidupan. Matanya menyapu sekeliling ruangan. Rumah ini sederhana tapi cukup nyaman. Perabotan kayu tua mendominasi interiornya. Meja makan panjang dengan kursi-kursi jati berukir, lemari besar di sudut ruangan, serta rak kayu yang dipenuhi buku-buku usang yang sampulnya mulai pudar. Lantainya terbuat dari ubin merah khas rumah-rumah desa zaman dulu, terasa dingin saat ia berjalan tanpa alas kaki. Namun ada satu hal yang membuatnya sedikit tak nyaman. Sebuah cermin besar tergantung di dinding ruang tamu. Binggainya terbuat dari kayu dengan ukiran motif bunga melati yang sudah sedikit terkikis oleh waktu. Kaca cerminnya berdebu, tapi masih cukup jernih untuk memantulkan bayangannya sendiri. Entah kenapa, melihat bayangan di sana membuat bulu kuduknya sedikit meremang.
Mungkin karena cara pantulan itu terasa berbeda. Namun Rio mengabaikan perasaan aneh itu. Ia melanjutkan langkahnya menuju kamar tidur, membuka pintu dan meletakkan tas ranselnya di lantai. Kasur kapuk sederhana dengan selimut tipis sudah tersedia di sana, cukup nyaman untuk mengistirahatkan tubuhnya yang lelah. Saat malam mulai menjelang, Rio duduk di tepi ranjang, menghela nafas panjang. Ia membuka jendela, membiarkan angin malam masuk. Udara di luar terasa lebih segar, membawa aroma hutan yang lembab dan samar-samar bau tanah basah. Dari kejauhan ia bisa mendengar suara jangkrik yang bersaut-sautan. Tak ada suara manusia lain di sekitar, sunyi, seolah ia benar-benar satu-satunya penghuni desa ini. Ia merebahkan diri, menatap langit-langit kayu yang mulai menggelap seiring redupnya cahaya lampu minyak di sudut kamar. Kelopak matanya mulai terasa berat, pikirannya melayang ke kejadian-kejadian yang membawanya ke desa ini. Kecelakaan itu, bayangan-bayangan yang selalu mengusik tidurnya, keputusan untuk mencari tempat yang jauh dari semua itu. Namun, tepat saat ia hampir terlelap, sesuatu membuatnya kembali terjaga. Desiran lirih, suara yang begitu pelan, nyaris seperti bisikan. Rio mengernyit, telinganya menangkap suara lain di antara hembusan angin. Langkah kaki di atas tanah kering, pelan, berhati-hati. Ia segera bangkit, melangkah ke jendela dan mengintip keluar. Gelap, hanya ada pohon bambu di kejauhan, berdiri diam, bergoyang perlahan diterpa angin. Tak ada tanda-tanda keberadaan manusia lain. Rio menghela nafas, mungkin hanya pikirannya saja yang berlebihan. Ia kembali ke ranjang, menarik selimut dan memejamkan mata. Kali ini, ia memutuskan untuk mengabaikan semua kegelisahannya dan memaksa dirinya untuk tidur. Namun, tanpa ia sadari, di dalam cermin besar di ruang tamu, bayangannya masih berdiri tegak meski tubuhnya sudah berbaring di kasur. Pagi itu Rio berjalan menyusuri jalan tanah desa dengan langkah santai. Sinar matahari masih samar-samar menembus pepohonan, menyisakan kabut tipis di sepanjang jalan. Suasana terasa begitu sunyi, terlalu sunyi. Ia memperhatikan rumah-rumah kayu di sepanjang jalan. Sebagian besar tertutup rapat, tirai bambunya tertutup seakan pemiliknya enggan menatapnya keluar. Sesekali ia melihat bayangan seseorang mengintip dari celah jendela. Tapi begitu matanya menangkap gerakan itu, bayangan itu segera menghilang. Rio semakin heran ketika melewati sekumpulan anak kecil yang sedang bermain di dekat sawah. Begitu mereka melihatnya, tawa mereka langsung terhenti. Mereka saling berbisik, lalu tanpa aba-aba, mereka lari pulang seolah ketakutan. Hal yang tidak beres dengan desa ini. Saat hendak berbalik arah menuju rumahnya, langkahnya terhenti ketika seseorang menyapanya. "Sampean orang baru di sini ya?" Rio menoleh. Seorang wanita berdiri di hadapannya, mengenakan kebaya sederhana dengan rambut panjang yang tergerai rapi. Tatapannya tajam, tapi sulit ditebak. Ada sesuatu di balik sorot matanya yang membuat Rio merasa aneh. "Iya, saya Rio. Baru saja menyewa rumah di dekat jalan masuk desa," jawabnya berusaha terdengar ramah. Wanita itu mengangguk pelan, seolah menimbang sesuatu sebelum akhirnya berkata, "Saya Siti. Hati-hati kalau berjalan sendirian di desa ini, Mas Rio. Kadang ada jalannya membawa kita ke tempat yang tidak seharusnya." Rio mengerutkan kening. Maksudnya?" Namun Siti tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu melangkah pergi, menyusuri gang sempit di antara rumah-rumah penduduk. Kata-kata wanita itu terus terngiang di kepala Rio. Rasa penasarannya semakin tumbuh. Ia memutuskan untuk melanjutkan langkah, menyusuri desa lebih jauh. Jalan setapak yang ia lewati terasa semakin sunyi, hingga akhirnya ia tiba di sebuah tempat yang lebih terbuka, sebuah pemakaman tua. Makam-makam itu terlihat usang, dipenuhi lumut daun-daun kering. Rio mengamati sekeliling, tak ada siapapun, hanya ada suara dedaunan yang berbisik tertiup angin. Tapi sesuatu menarik perhatiannya. Di antara deretan makam tua, ada satu batu nisan yang tampak baru. Tidak tertutup lumut, tidak retak. Ia melangkah mendekat, lalu membaca tulisan yang terukir di sana. Rio Prasetyo. Dadanya mendadak terasa sesak. Tengkuknya meremang. Di bawah nama itu tertulis tanggal kematian, dan itu adalah hari ketika ia mengalami kecelakaan. Rio menekuk ludah. Otaknya berusaha mencari penjelasan logis.
Mungkin ada orang lain yang memiliki nama yang sama dengannya. Mungkin ini hanya kebetulan, tapi kenapa nisannya masih baru? Tangannya gemetar saat ia menyentuh permukaan batu nisan itu. Ubin di bawahnya masih terasa kasar, seperti baru dipasang. Lalu tanpa peringatan, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Krek, krek, krek. Rio menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, hanya deretan makam tua yang diam membisu. Namun di sudut matanya, sesuatu bergerak. Dari balik pepohonan, seseorang berdiri memperhatikannya, seorang pria dengan wajah yang sangat familiar. Rio membelalakan mata. Itu dirinya sendiri. Pria itu mengenakan pakaian yang sama dengan yang ia kenakan saat kecelakaan. Wajahnya pucat, mata kosong, dan bibirnya menyeringai tipis. Rio terhuyung mundur, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apakah ini hanya halusinasi? Ia mengedipkan mata, sosok itu menghilang. Angin berembus lebih kencang, membawa bisikan yang samar namun jelas terdengar di telinganya. Sampean sudah mati, Rio. Rio merasakan tubuhnya membeku. Ia tidak tahu apakah bisikan itu berasal dari seseorang atau dari dirinya sendiri. Rio berjalan cepat melewati jalan utama desa. Setelah apa yang baru saja ia lihat di pemakaman, pikirannya kacau. Kakinya terasa ringan, seolah tubuhnya tidak sepenuhnya nyata. Saat melewati rumah-rumah penduduk, ia sadar bahwa semua orang menatapnya dengan cara yang aneh. Mata mereka dipenuhi kecemasan, seakan mereka tahu sesuatu, tapi tak satu pun yang berani berbicara. Beberapa orang yang sedang duduk di beranda langsung membalikkan badan begitu ia lewat. Seorang ibu yang sedang menyapu halaman tiba-tiba berhenti dan masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan tergesa. Rio menghentikan langkahnya, dadanya terasa sesak. Apa mereka sudah tahu tentang nisan itu? Atau lebih buruk lagi, apa mereka sudah tahu sesuatu tentang dirinya yang tidak ia ketahui? Rio menggigit bibir, mencoba menenangkan pikirannya. Ia harus mencari seseorang yang bersedia berbicara. Mbah Atmo, lelaki tua itu adalah sesepuh desa. Jika ada orang yang tahu tentang rahasia yang disembunyikan penduduk, pasti dia. Rio mempercepat langkahnya menuju rumah Mbah Atmo. Sebuah rumah joglo sederhana dengan dinding kayu jati yang sudah menghitam dimakan usia. Di depan rumah itu seorang lelaki tua sedang duduk di bangku kayu, mengenakan kain lurik dengan belangkon di kepalanya. Mbah Atmo tidak terlihat terkejut saat melihatnya datang, seolah ia sudah menunggu. "Mbah, saya mau tanya tentang kuburan di pinggir desa," kata Rio, suaranya bergetar. Mbah Atmo tidak langsung menjawab, matanya yang sudah renta menatap Rio dengan tajam, seolah sedang menilai sesuatu dalam dirinya. "Seharusnya sampean tidak melihat itu," ujar Mbah Atmo. Mbah Atmo Wiryo akhirnya. Suaranya serak tapi penuh makna. Rio mengepalkan tangannya. "Tapi kenapa ada nama saya di nisan itu, Mbah? Apa ada orang lain bernama Rio Prasetyo di desa ini?" desaknya. Mbah Atmo diam. Lelaki tua itu menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. "Kadang ada nama yang tertulis sebelum waktunya tiba." Rio mengerutkan kening. "Maksud Mbah?" Mbah Wiryo tidak menjawab. Ia justru bangkit berdiri lalu berjalan pelan ke dalam rumahnya. "Pulanglah, Nak. Malam ini jangan keluar rumah. Apapun yang terjadi, jangan lihat cermin." Pintu rumah tertutup pelan di hadapan Rio. Ia berdiri di sana beberapa detik, merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Mengapa Mbah Atmo Wiryo meminta jangan melihat cermin? Saat ia berbalik, penduduk yang tadi mengamatinya buru-buru menghindari tatapannya. Tak ada yang ingin berbicara dengannya. Tak ada yang ingin memberi jawaban. Rio menggertakkan giginya. Ada sesuatu yang mengerikan di desa ini, dan ia harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Malam itu Rio terbaring di ranjangnya, namun tidak juga terlelap. Setiap detik yang berlalu, pikiran dan rasa takutnya semakin menggila. Di luar, suara jangkrik yang biasanya menenangkan kini terdengar lebih nyaring, seakan berkoordinasi dengan angin malam yang menusuk tulang. Suasana di dalam rumah terasa semakin sunyi dan dingin, bahkan lebih dingin daripada ketika ia pertama kali melangkah masuk ke dalamnya. Rio mengangkat kepalanya perlahan. Matanya masih terbuka lebar, menatap ke arah langit-langit. Namun, yang benar-benar menarik perhatiannya malam itu adalah cermin besar di ruang tamu. Cermin itu sudah lama ia perhatikan sejak tadi pagi. Namun, malam ini sesuatu terasa berbeda. Ia memutuskan untuk bangkit dari tempat tidurnya, berjalan perlahan menyusuri lorong yang gelap menuju ruang tamu. Langkah kakinya terasa berat,
seolah setiap langkah membawa beban yang tak terlihat. Sesampainya di ruang tamu, ia berhenti sejenak di depan cermin. Di sana, bayangannya terpantul dengan jelas. Pada pandangan pertama, tampak seperti bayangan biasa, mengikuti setiap gerakan Rio dengan sempurna. Namun, saat Rio memalingkan wajahnya untuk mengalihkan pandangannya sejenak, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Bayangannya tetap terpaku di posisi semula, tak bergerak seiring perubahan posisi tubuhnya. Jantung Rio berdegup kencang. Dengan langkah ragu ia mendekat ke cermin itu. Matanya terpaku pada bayangan yang kini tidak lagi meniru setiap gerakannya. Kejadian itu terulang 2 kali. Sesaat ia berpikir bahwa mungkin ia sedang mengalami halusinasi karena kelelahan. Namun semakin lama ia menatap, semakin jelas pula bahwa bayangannya tidak mengikuti gerakan tubuhnya. Ini tidak mungkin, gumamnya dalam hati. Suara nafasnya terdengar sesak dalam keheningan malam. Ia mencoba melangkah mundur, berharap gerakan itu akan tercermin di cermin. Tetapi bayangan itu tetap diam di tempatnya, seolah-olah memiliki kehidupan sendiri yang terpisah dari dirinya. Rio merasa tubuhnya menggigil. Sejenak, ia merasa seperti terjebak di antara 2 dunia. Satu dunia di mana ia bergerak, dan satu dunia di mana bayangannya tetap terperangkap dalam keabadian beku. Perlahan, dengan keputusasaan yang semakin nyata, ia memejamkan mata dan kemudian membukanya kembali. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak dalam kepanikan. Bayangannya yang semulanya diam, kini mulai tersenyum. Senyuman itu bukanlah senyuman biasa. Ia mengerikan, menyeringai dengan kesan mengejek dan penuh kebencian. Senyuman itu meregang terlalu lebar, seolah-olah menampakkan gigi taringnya yang tajam dalam kegelapan. Rio merasakan darahnya berdesir kencang, seolah jantungnya berusaha melompat keluar dari dadanya. Ia mundur beberapa langkah dengan matanya yang tak lepas dari cermin itu. Dalam keadaan panik, ia mencoba memalingkan wajahnya kembali ke cermin, berharap melihat kembali bayangan yang biasa yang mengikuti setiap gerakannya. Namun yang terjadi malah membuatnya semakin terperangkap dalam mimpi buruk yang nyata. Kini, bayangan itu sudah mengangkat tangan seolah-olah ingin meraih atau menyentuhnya. Jari-jari bayangan itu terulur perlahan, gerakannya halus namun menyeramkan. Setiap detail tampak begitu nyata, dari kerutan di wajahnya hingga jari-jarinya yang menari-nari di udara. Dalam keheningan yang mencekam, suara lirih mulai bergema di dalam kepalanya, seakan datang dari kejauhan yang tidak dapat dijangkau. Suara itu terdengar lembut namun penuh dengan kepastian. "Sampean wes mati, Mas." Suara itu bergema, seakan menyuarakan kebenaran yang selama ini tersembunyi dalam kegelapan malam. Rio terdiam, matanya membelalak. Kata-kata itu menghujam seperti pisau tajam, membuat setiap sel dalam tubuhnya berguncang. Ia mencoba mengeraskan suara. Apa maksudnya? Siapa yang berbicara? Namun tak ada jawaban yang datang, hanya keheningan dan bayangannya yang terus tersenyum menyeringai, mengulurkan jari-jari seakan mengundang Rio untuk memahami kebenaran yang tak bisa dihindarinya. Ketakutan yang selama ini terpendam akhirnya meledak dalam bentuk air mata. Rio menyandarkan punggungnya ke dinding. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup matanya sejenak, berharap semuanya hanya mimpi buruk yang akan berlalu ketika fajar menyingsing. Namun ketika ia membuka mata lagi, bayangan itu masih ada dan senyumannya semakin lebar, mengerikan. Dalam keadaan terjebak antara mimpi dan kenyataan, Rio mencoba untuk berpikir dengan jernih. Ia menyadari bahwa sesuatu tidak beres dengan dirinya. Ingatan tentang kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya mulai kembali, mengaburkan batas antara kehidupan dan kematian. Ia teringat pesan-pesan samar yang pernah disampaikan oleh orang-orang di desa. Pesan tentang nasib yang sudah tertulis dan tentang roh-roh yang tidak menemukan kedamaian. Suara lirih itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seolah-olah berada tepat di samping telinganya. "Sampean sudah mati, Mas." Suara itu berulang, semakin meyakinkan, semakin mengikis kepercayaan dirinya. Rio mencoba menolak, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia masih hidup, bahwa ia masih bisa melawan semua keanehan ini. Namun semakin keras ia berusaha, semakin jelas pula bahwa realitas yang dihadapinya mulai terpecah. Di balik bayangan yang kini menjadi musuh yang nyata, Rio mulai menyadari bahwa dirinya mungkin telah melewati batas kehidupan. Setiap petunjuk, setiap bisikan, semuanya mengarah pada satu kebenaran yang tak bisa ia pungkiri,
bahwa mungkin dalam kecelakaan yang ia alami, ia telah kehilangan jati dirinya. Dalam keputusasaan yang semakin menghimpit, Rio mengambil langkah mundur, menunduk sejenak, dan mencoba mengingat kembali segala hal yang pernah terjadi. Ingatan tentang kecelakaan, tentang deru mesin dan benturan keras yang membuat tubuhnya hancur, datang kembali dengan begitu jelas. Ia pernah merasa begitu sekarat, merasa bahwa hidupnya akan berakhir. Namun entah bagaimana, ia terbangun di dunia ini dengan luka yang perlahan sembuh, namun jiwa yang terasa hampa. Kini di depan cermin yang mengungkapkan kebenaran paling mengerikan, ia menyadari bahwa dirinya mungkin sudah tidak lagi hidup. Bayangan yang selama ini hanya dianggap sebagai pantulan, kini telah berubah menjadi sesuatu yang bisa berbicara, sesuatu yang bisa mengungkapkan nasibnya. Rasa takut yang luar biasa bercampur dengan keinginan untuk mengetahui kebenaran mendorong Rio untuk mendekati cermin itu lebih dekat. Dengan hati yang berdebar kencang, ia mengulurkan tangan ke arah bayangan yang kini jelas terlihat bergerak sendiri. Setiap detik yang berlalu, bayangan itu seolah semakin hidup, semakin nyata. Dalam sekejap, segala keraguan hilang. Rio tahu, tidak peduli seberapa besar ketakutan yang ia rasakan, ia harus menghadapi kenyataan yang ada. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Siapa kau? Apa maksud semua ini?" Tidak ada jawaban yang datang, kecuali bisikan lirih yang kembali terdengar. Kini lebih keras, lebih jelas. "Sampean sudah mati, Mas." Kata-kata itu seolah menembus setiap lapisan pikirannya, merobek keyakinan dan harapan yang tersisa. Di saat itulah segala sesuatu di sekelilingnya mulai berubah. Ruangan di sekelilingnya tampak kabur. Bayangan-bayangan lain mulai bermunculan, seolah mengisi kekosongan yang telah lama menunggu. Rio merasakan suatu tarikan yang kuat, seolah ada kekuatan yang menginginkannya untuk melangkah ke dalam cermin itu, atau mungkin untuk mengikutinya. Namun sebelum ia sempat memutuskan, bayangan dirinya di cermin itu mengulurkan jari lagi. Kali ini dengan gerakan yang semakin lambat, namun pasti, menandakan bahwa ia tidak akan berhenti sampai kebenaran itu terungkap. Dalam keheningan yang mencekam, waktu seolah berhenti. Rio terdiam, terperangkap antara keinginan untuk melarikan diri dan kewajiban untuk mengetahui kebenaran. Perlahan, ia menyadari bahwa setiap usaha untuk melawan akan sia-sia. Realitas di depannya telah berubah, dan ia harus menerima bahwa dirinya mungkin sudah tidak lagi menjadi bagian dari dunia yang pernah ia kenal. Dengan langkah yang semakin berat, Rio merasa tubuhnya mulai menghilang dari realitas. Ruangan di sekelilingnya berubah menjadi bayangan gelap, dan ia merasakan bahwa batas antara kehidupan dan kematian semakin memudar. Bayangan yang dulu hanyalah pantulan, kini telah menjadi manifestasi dari segala rasa takut dan penyesalan yang ia pendam. Akhirnya dengan suara lirih yang hampir hilang ditelan keheningan, ia berkata, "Jika ini takdirku, maka biarkan aku menghadapinya." Dalam momen itu, segala sesuatu menjadi jelas. Bayangan di cermin tidak hanya menggambarkan dirinya, melainkan seluruh perjalanan hidupnya. Kesalahan, penyesalan, dan keputusasaan yang telah menuntunnya ke titik ini. Ia menyadari bahwa kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya bukanlah sekedar peristiwa acak, melainkan titik pertemuan antara hidup dan mati. Saat itu juga, bayangan di cermin menghilang sejenak, dan Rio merasa seolah ia sedang ditarik ke dalam kekosongan. Namun ketika ia membukakan mata kembali, ruangan sudah berubah. Ia berdiri di tengah ruangan yang penuh dengan bayangan samar. Masing-masing menampakkan wajah-wajah yang pernah ia kenal, namun kini tampak kosong dan tak berjiwa. Suara bisikan itu terus bergema, kini dengan nada yang semakin menguat. "Sampean sudah mati, Mas. Sampean sudah mati, Mas." Dengan kesadaran yang pahit, Rio menerima kenyataan yang selama ini ia hindari. Ia sudah menjadi bagian dari dunia yang tak bisa lagi ia pahami, sebuah dunia antara hidup dan mati. Akhirnya dalam keheningan malam yang abadi itu, Rio menutup matanya untuk terakhir kalinya. Memilih. Ruangan, bayangan, dan segala keanehannya mengelilinginya perlahan mundur, memudar, menggantikan semuanya dengan kegelapan yang menyelimuti. Dan dalam kesadarannya dalam bentuk arwah, Rio dijemput oleh sosok makhluk putih dan membawanya pergi dari dunia ini. Selesai.
Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.